Elektabilitas bakal calon presiden baca pres PDIP Anies Baswedan melampaui dua kandidat, yakni baca pres Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Informasi tersebut menurut hasil survei terbaru Lembaga Survei Indonesia atau LSI. Direktur Eksekutif LSI Jayadi Hanan mengatakan jika Pilpres berlangsung 2 putaran, Prabowo Subianto berhasil mengalahkan Ganjar Pranowo. Dalam rilis survei yang ditayangkan YouTube LSI pada Rabu 30 Agustus 2023 kemarin, dalam simulasi 3 nama, Ganjar Pranowo mendapatkan elektabilitas 37%. Diikuti bakal calon Presiden Gerindra Prabowo Subianto 35,3% dan bakal Capres Nasional Demokrat Anies Baswedan 22,2%. Jayadi memaparkan jika akhirnya Prabowo Subianto, Ganjar, dan Anies Baswedan menjadi bertarung di Pilpres 2024, sangat besar kemungkinan digelarnya putaran kedua. Seperti diketahui, persentase yang didapat dari banyak lembaga survei memperlihatkan tak ada sosok yang dominan dalam elektabilitas, terutama pertarungan antara Prabowo dan Ganjar Pranowo. Sementara itu, elektabilitas Capres survei LSI simulasi 3 nama pada Agustus 2023, Ganjar Pranowo menempati 37%, Prabowo Subianto mendapat 35,3%, Anies Baswedan 22,2%, tak dijawab 5,5%. Kemudian pada Agustus 2022, Ganjar Pranowo mendapat 31,7%, Prabowo Subianto mendapat 30,1%, Anies Baswedan 28,2%, tidak jawab 10%. Sementara itu, putaran kedua Pilpres hanya akan menampilkan 2 pasangan calon presiden saja. Keduanya akan head-to-head alias berhadapan setelah menyingkirkan pasangan lain di putaran pertama. Dalam hasil survei yang dirilis LSI, Prabowo Subianto berhasil mengalahkan Ganjar Pranowo. Bahkan keunggulan Prabowo atas Ganjar hampir 2 kali margin of error. Dikatakan Jayadi Hanan, dalam pemaparannya Prabowo Subianto unggul head-to-head dari Ganjar Pranowo dan elektabilitasnya ada pada angka 47,3%. Menurut Jayadi, hasil ini cukup besar, hampir 2 kali margin of error keunggulannya. Keunggulan yang meski 2 kali margin of error menurut Jayadi cukup meaningful. Sebagai tambahan, survei LSI ini digelar 3 hingga 9 Agustus 2023 lalu. Populasi seluruh warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan. Dari populasi itu dipilih secara random 1.220 responden. Margin of error dari survei ini lebih kurang 2,9% dengan tingkat kepercayaan 95%. Masih dalam pemaparan hasil surveinya, Jayadi Hanan mengungkapkan tren kemana suara pemilih Jokowi dan sejumlah parpol dalam Pilpres mendatang. Berdasarkan temuan LSI, kebanyakan pemilih Joko Widodo pada pemilu Presiden Pilpres 2019 akan memilih Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024 mendatang. Kemudian pemilih PDIP yang disebut akan memilih Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024 totalnya lebih kurang 68%. Di sisi lain, pemilih Prabowo Subianto pada Pilpres 2019 justru menurutnya akan terpecah. Sebagian di antaranya ada yang cenderung memilih Anies Baswedan. Kemudian pemilih Partai Gerindra juga mayoritas atau 65% akan kembali memilih Prabowo Subianto pada Pilpres 2024 mendatang. Jadi pada dasarnya simulasi ini menunjukkan bahwa terjadi pertarungan atau kompetisi yang sangat sengit dengan jarak yang sangat dekat antara Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto, tapi dibayang-bayangi cukup ketat juga oleh Anies Baswedan. Nah, ini simulasi 3 nama juga kalau kita perhatikan di sini antara Prabowo dan Ganjar unggul di 37% pada Agustus 2023, tapi Prabowo di angka 35,3, jadi selisihnya hanya 1,7% saja. Sementara margin of error di angka 2,9%. Anies di angka 22,%, sedikit menurun ya, cukup signifikan dibanding Agustus atau setahun yang lalu. Pada dasarnya sekali lagi sama dengan simulasi
top of mind sampai dengan 3 nama itu terjadi pertarungan yang sangat ketat antara Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Tetapi apakah angka-angka misalnya yang 3 nama ini akan masih mudah berubah, akan masih berubah? Jawabannya iya, masih sangat mungkin berubah. Kenapa? Karena ada sekitar 34% pemilih yang sudah menentukan pilihannya saat ini ke 3 nama tersebut, itu yang menyatakan pilihannya belum kuat, masih 34%-an. Kalau digabung dengan yang 1,7% yang belum menentukan pilihan, maka ada sekitar 36% masyarakat kita atau pemilih kita yang belum punya pilihan atau yang masih mudah berubah pilihannya. Jadi kalau lihat angka ini, kompetisi antara 3 nama masih mungkin dinamis. Kalau 3 nama ini maju semuanya, maka kita bisa menduga akan ada 2 putaran. Bagaimana kalau yang 2 putaran antara Ganjar dan Anies? Posisi Ganjar unggul signifikan di angka 51,6 berhadapan dengan 32,6. Ganjar dan Anies. Kalau yang maju ke putaran kedua adalah Prabowo dan Anies, sama, Prabowo Subianto unggul signifikan 53,1% berhadapan dengan Anies di angka 31,5%. Tapi kalau misalnya yang berhadapan adalah Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto di putaran kedua, maka untuk sementara Prabowo masih unggul 5,1%. 5,1%, 47,3 berhadapan dengan 42,2. Hampir 2 kali margin of error keunggulannya. Jadi cukup keunggulan yang meskipun masih dalam